Oke, kita mulai ya. Kalau kita ngomongin Amerika, kata kemerdekaan itu pasti ya, langsung kepikiran. Tapi, pernah nggak sih kita coba lihat lebih dalam sejarahnya? Soalnya di balik itu semua ada paradoks yang luar biasa. Sebuah kontradiksi yang jujur aja masih membentuk Amerika sampai sekarang. Kita semua pasti pernah dengar kalimat ini kan? Ini adalah janji suci Amerika, fondasi dari idealisme mereka tentang kesetaraan dan kebebasan untuk semua. Kata-kata ini benar-benar menginspirasi dunia. Tapi, apa yang terjadi kalau janji seindah ini berhadapan langsung dengan kenyataan pahit? Nah, di sini kontradiksinya jadi gamblang banget. Bayangin, di dalam dokumen hukum paling dasar, yaitu konstitusi mereka, sebagian manusia itu dinilai cuma 3/5 dari manusia utuh. Dan ini bukan soal kemanusiaan loh. Ini murni soal politik, soal kekuasaan. Jadi ya dari awal banget janji semua manusia setara itu udah ada bintang kecilnya, udah ada pengecualiannya. Ini nih pertanyaan utamanya, gimana sebuah bangsa bisa mendeklarasikan bahwa semua manusia setara, tapi di saat yang sama secara hukum menganggap manusia lain sebagai properti yang nilainya bahkan nggak utuh? Untuk menjawabnya, kita harus lihat dua fondasi utama dari pembentukan Amerika. Oke, fondasi yang pertama, tanahnya itu sendiri. Daratan super luas yang sekarang jadi Amerika Serikat itu kan dulunya nggak kosong. Pertumbuhannya didasari oleh ekspansi yang ya dipaksakan secara besar-besaran. Supaya sebuah negara yang percaya pada kebebasan bisa merasa benar saat merebut tanah orang lain, mereka butuh pembenaran. Nah, inilah fungsinya Manifest Destiny. Ideologi ini pada dasarnya bilang kalau ekspansi dan agresi itu bukan penjajahan, tapi takdir suci dari Tuhan. Cerdik ya? Dan ideologi tadi, ini dia hasilnya di dunia nyata. Kekerasan. Coba kita lihat Trail of Tears. Ini benar-benar brutal. Puluhan ribu orang dari suku asli, kayak Cherokee, dipaksa jalan kaki ribuan kilometer jauhnya. Banyak banget yang meninggal di jalan, kelaparan, sakit, semua itu cuma supaya tanah mereka bisa direbut. Pola yang sama kejadian lagi sama Meksiko. Amerika sengaja memprovokasi perang buat apa? Buat ngambil wilayah yang sekarang kita kenal sebagai California, Texas, dan Nevada. Sekarang, kita pindah ke fondasi kedua. Setelah tanahnya direbut, siapa yang membangun kekayaan di atasnya? Jawabannya, bukan dengan cara yang baik-baik. Ekonomi awal Amerika, terutama di wilayah selatan, nggak bakal bisa sekaya itu tanpa perbudakan. Kapas itu ibarat emas putih pada zaman itu, dan industrinya 100% bergantung pada penderitaan jutaan orang Afrika yang diculik dan dipaksa kerja rodi seumur hidup. Mereka itu benar-benar jadi mesin penggerak ekonominya. Dan ternyata, pola eksploitasi ini nggak berhenti diterbudakan. Pola yang sama terus berulang. Contohnya, pembangunan jalur kereta api raksasa yang menyatukan Amerika dari ujung ke ujung. Siapa yang bangun? Ribuan imigran dari Tiongkok. Mereka kerja di kondisi yang super bahaya, dengan upah minim. Tapi begitu proyeknya selesai, apa yang mereka dapat? Mereka malah dilarang jadi warga negara. Jadi, apa yang terjadi kalau sebuah negara dibangun di atas kontradiksi sebesar ini? Warisannya itu nggak hilang begitu saja. Dia cuma ganti bentuk dan seringkali jadi jauh lebih brutal. Coba kita lihat contoh yang luar biasa ini. Di awal tahun 1900-an, ada sebuah komunitas kulit hitam di kota Tulsa yang sukses banget. Mereka mandiri secara ekonomi, punya bank sendiri, rumah sakit, bioskop, semuanya. Saking makmurnya, tempat itu dijuluki Black Wall Street. Lalu, tibalah tahun ini, sebuah titik balik yang mengerikan. Hanya dalam satu malam, seluruh distrik yang maju dan makmur itu dibakar sampai rata dengan tanah oleh massa kulit putih. Ini adalah salah satu insiden kekerasan rasial terburuk dalam sejarah Amerika, dan jadi contoh nyata bagaimana kemajuan kaum minoritas bisa dihancurkan secara paksa dan brutal. Tapi penindasan itu nggak selalu dalam bentuk massa yang mengamuk. Kadang penindasan itu datang berkedok ilmu pengetahuan dan dilakukan oleh otoritas resmi, yang membuatnya jadi jauh lebih mengerikan. Namanya studi Sifilis Tuskegee. Ratusan pria kulit hitam dijanjikan pengobatan gratis oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi kenyataannya, mereka nggak pernah diobati sama sekali. Mereka sengaja dibiarkan tanpa pengobatan cuma untuk diamati bagaimana penyakit sifilis perlahan-lahan merusak dan membunuh tubuh manusia. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, durasinya. Eksperimen yang sama sekali nggak manusiawi ini berjalan selama 40 tahun. Bayangin, dari tahun 1932 sampai 1972. 40 tahun. Kebohongan dan penderitaan yang disponsori oleh negara.
Nah, setelah kita melihat semua ini, tanah rampasan, tenaga kerja paksa, penindasan yang sistematis, kita perlu kembali ke pertanyaan awal tadi, tapi dengan kacamata yang baru. Tujuannya bukan untuk menghapus cita-cita kemerdekaan yang indah itu, tapi untuk memahaminya secara utuh dengan semua kerumitannya. Jadi bagaimana kita bisa mendamaikan janji kebebasan yang agung dengan sejarah penindasan yang brutal? Dan mungkin pertanyaan terpentingnya adalah, bagaimana warisan paradoks ini masih terus membentuk dunia kita sampai hari ini?